Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita yang rindu untuk beribadah, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti.
Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami, dengan ketulusan hati kami ya Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau. Kami rindu, kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Karena setiap perbuatan Tuhan yang ajaib, karena anugerah Tuhan yang besar, Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah kami tetap bersyukur, kami tetap memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kesempatan yang indah Engkau sudah berikan kepada kami, waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami hingga kami boleh datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami layak menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau pakai mereka semua. Hikmat-Mu Tuhan Engkau berikan, kuasa-Mu Engkau berikan untuk setiap pelayanan mereka semua, mulai depan sampai ke belakang, besar kecil pelayanan mereka, yang bisa dilihat mata, yang tidak bisa dilihat mata. Tuhan senantiasa pakai mereka semua. Bahkan perangkat-perangkat alat musik yang kami pakai Tuhan juga urapi, dan kami semua boleh melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum hadir, yang dalam perjalanan, bawa mereka semua untuk bersekutu di tempat ini ya Tuhan. Kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, menyerahkan seluruh pelayanan pekerjaan-Mu, ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal hingga akhirnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Siapa di sini yang penuh dengan sukacita? Bahagia saudara? Amin. Mari kita kasih salam kanan kiri sambil katakan jangan lupa bahagia. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Tuhan Yesus baik ya saudara. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus baik? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita pujikan, Dialah segalanya. Lagu lawas ya saudara. Mari kita pujikan. Dialah
tiba saatnya kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya Yesus. Terpuji Engkau Tuhan.
kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk kembali Tuhan datang, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami yang tidak seberapa ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan Bapak kembali. Puji Tuhan, biar kita senantiasa kagum dan hormat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan saudara dan saya, yang mengasihi kita sampai detik ini. Kita ada di dalam kasih Tuhan, dan kita tidak lalai, kita tidak lupa untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan
sebagai korban persembahan hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada di dalam diri kita manusia, ada sifat yang disenangi, sifat yang ada dalam hidup saudara dan saya yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada dua hal yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Dan yang kedua adalah kita memiliki sifat pengampunan. Yang pertama kita memiliki sifat kerendahan hati, yang kedua kita memiliki sifat pengampunan. Ini sesuatu yang disenangi, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerendahan hati ini merupakan sikap yang menempatkan kita dalam posisi yang baik, yang tepat sebagai manusia di hadapan Tuhan. Jadi, kalau kita memiliki sifat kerendahan hati, kita berada di dalam posisi yang tepat, yang baik, kita sebagai manusia ciptaan di hadapan Tuhan. Kerendahan hati ini mengajarkan kita untuk menerima, untuk mengakui bahwa kita, saudara dan saya ini bukanlah yang terutama, bukanlah yang terhebat, bukanlah yang terbesar, melainkan kita ini hanyalah apa, saudara? Debu dan tanah. Kita ini adalah ciptaan makhluk yang lemah dari tanah. Kalau perempuan itu dari tulang, kita diciptakan. Kalau manusia itu Adam dari debu tanah, tapi kalau wanita itu dari tulang. Artinya apa? Ada keterbatasan, ada kelemahan, ada ketidakmampuan. Makanya siapa kita ini, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Kedudukan, pekerjaan, kecantikan, kegantengan, apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, keberadaan, kepemilikan, harta benda yang kita miliki tidak perlu kita banggakan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan ning dunyo kita mung mampir ngombe. Hidup kita hanya sementara, hidup kita hanya terbatas, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kalau kita tidak memiliki sifat yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, berarti kita menjadi orang yang tinggi hati, orang yang egois, orang yang sombong. Ada ciri-cirinya, tidak mau menerima masukan, tidak mau mendengarkan, maunya apa? Memerintah dan didengar saja. Jadi tidak mau mendengarkan. Padahal setiap konflik, setiap persoalan, permasalahan, seringkali juga saya ini memang tipenya tipe ngomongnya cepat, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang istri saya dicetot saya, nek tamu ngomong maksudnya rungokno dhisik, maunya begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang sikile. Kadang-kadang saya gregetan, saudara yang dikasih. Kati ngomong rasanya kok dihalang-halangi. Nah, kerendahan hati itu harus dimiliki dalam setiap kehidupan manusia.
Dalam kerendahan hati itu juga bisa berbicara, misalnya. Ini contoh saja saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali pendeta-pendeta lek kadung guyon niku rasan-rasan di orang mati saudaraku di kuburan, di pemakaman. Mana sing pendeta gede ngomong. Ada dia mengatakan begini. Waktu itu ditinggal, istrinya meninggal. Nangis ya. Biasanya gitu ya, suaminya nangis. Lah ono sing nyeletok gitu. Nek kono iku lho. Ya nangis tapi ngono mbek mikir-mikir, mbek toleh ngene. Sopo engko penggantine? Sopo engko penggantine? Jadi dalam pemakaman itu bisa mikir seperti itu. Tapi kalau wanita saudaraku yang dikasih Tuhan, waduh, mampu bertahan kuat, ditinggal suaminya sampai meninggal dewean. Betul enggak? Tapi ada juga loh saudaraku, yang wanita juga ada. Jadi enggak semuanya, ada juga ditinggal suaminya, wis engko sapa meneh ya iki yo. Gantine sapa ya ngono. Bahkan omone sing ngomong ini, lemah ngono sik teles. Wis masih teles yo moro-moro wis rabi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kerendahan hati juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, dalam Alkitab ya ditegaskan di sana bahwa Tuhan itu memberikan anugerahnya kepada orang-orang, anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Saya ambil contoh lagi ya, pernah saya pernah punya mobil Cherry, mobil itu elek panjane, mogokan ya. Pulang di Batu ya mogok sampai anak saya itu mentutut kabeh. Murung kabeh. Nyurung saudaraku di pasar di tengah kota Batu. Macet saudaraku. Wis nyurung. Dilah kersane Allah ditinggal mangan bakso. Habis itu starter dreng, ayo budal boleh. Puji Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, bahwa di sini ditegaskan Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, bukan yang congkak, bukan orang yang tidak mau mendengarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini orang ini mati, cepat mati bukan karena kelaparan. Orang ini sekarang ini cepat mati karena apa? Kewareken. Loh, misalnya kena diabetes gitu. Bersyukur kalau saudara masih punya istri. Seringkali istri saya, hati-hati lho Pak, hati-hati lho Pak. Betul saudaraku, lelek kalau kita mangan sak mangan-mangane, mangan sak karep-karepe, itu ndang bar saudaraku. Engko lek gak stroke, engko gak diabetes, engko gak apa? Darah tinggi, kolesterol. Wah, kayak temen toh saudara yang dikasih Tuhan. Bukan berarti iki gak oleh, iki gak oleh, iki gak oleh. Saudaraku, yang penting secukupnya saja. Amin. Bersyukur kalau kita punya istri masih mengilingkih ya, apa mengilingkih, mengingatkan saudara yang dikasih Tuhan. Dalam terjemahan lain, terjemahan lama, tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak, maka itulah sebabnya kata Nats Alkitab, Allah melawan orang yang sombong, ini lebih keras lagi. Tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kita bayangkan,
Kalau jemaat Ebenezer kabeh sombong, kabeh tinggi hati, kabeh ego. Ini juga berlaku di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga kabeh ya semua, misalnya dalam anak, suami istri punya temperamen, punya ego, punya ketinggian, kabeh tinggi kabeh. Apa jadinya saudaraku? Perang teluk. Pasti ada yang merendah. Ya gantian, kadang-kadang mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Orang sombong biasanya itu dikategorikan orang yang tidak baik. Hal ini karena orang sombong biasanya menunjukkan sikap yang congkak dan menunjukkan sikap yang sering merendahkan orang lain. Sikap semacam itu jelas ya tidak baik dan bisa juga meresahkan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Ada orang pernah berkata begini, aku ora gelem kayak mobilku sik welek kayak Cherry sing nyurungan iku saudaraku. Aku gak gelem aku lek mobil ngono. Wah, aku dinya gak apa-apa. Tapi sampai saiki ya ora duwe mobil. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, kalau kita direndahkan orang, kita enggak usah sakit hati, justru akan membentuk karakter kita ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 16 di sini kita juga ya diperingatkan bahwa kebanggaan atau akar adalah dari segala dosa. Apa di situ? Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ingat, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Nah, apa yang ada di dunia ini? Keinginan daging ini mau mengenakkan, keinginan mata ini mau kemana saja, kemudian kaki mau diajak kemana saja, mulut ini mau diajak makan apa saja, kemudian mau diajak senang-senang, happy-happy. Jadi kita ingin menikmati kesenangan atau kita menjadi makhluk yang hedonisme. Jadi hanya mengutamakan daging, mengutamakan kesenangan. Tapi puji Tuhan, di sini jemaat Tuhan tidak ada yang lalai, tidak ada yang lupa. Ya, kita minggu harus beribadah, harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus melayani Tuhan. Di sini enggak tahu lo jauh, tapi ada yang jauh ya. Setelah kemarin saya besok Nani, rumahnya Jambu ya, perjalanan ya adoh ya tiba-tiba. Tapi bisa datang, bisa pelayanan di sini. Kadang-kadang ikut doa malam, luar biasa. Dia jauh-jauh. Ya di sini dari Dorok juga jauh, perjalanan dari Dorok berapa jam ya? 10 menit paling ya. 15 menit ya kurang lebih. Tapi mau datang, mau beribadah kepada Tuhan. Tujuannya bukan ketemu saya. Ya jangan sampai tujuannya ketemu saya. Kita di sini tidak. Bukan kita di sini mau memamerkan sepatu, tidak. Bukan kita di sini mau memamerkan gigi kita, tidak. Di sini kita datang ketemu dengan Tuhan. Ya. Tapi kita perlu memamerkan gigi kita loh kalau jadi penerima tamu. Jadi penerima tamu ya senyum gitu. Kalau terima tamu wis ora gerjo-gerjoan, dari terima tamu saja wis gak srek ya, wis gak tapi ya puji Tuhan, kita datang bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam terjemahan yang lain juga berkata, karena segala yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Keinginan tubuh dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa.
Nah, hidup dengan jemawa itu hidup dengan angko. Itu zaman lama. Itu bukannya dari Bapa, melainkan itu dari dunia. Dunia ini dikuasai oleh siapa? Saiton, oleh setan. Nah, setan itu tidak berbentuk taringnya panjang, enggak saudaraku. Aduh, bisa rayuan, bisa melalui teman, bisa melalui makanan, bisa melalui hiburan, bisa melalui apa saja. Kita bisa membawa hidup kita menyenangkan tubuh, ya, menyenangkan duniawi, tapi kita harus seimbang ya, dunia rohani. Karena apa? Ada orang yang berprinsip menyenangkan hidup. Ini orang yang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Karena mati itu sudah habis perkara, wis gak ada lagi. Ya, ini ada kesaksian di YouTuber itu, dia bertobat termasuk Edit ya, kesaksiannya seperti itu. Edis ya. Kalau saudara lihat di YouTuber itu, Edis itu yang banyak dia berdebat, orang-orang hebat, jelungup kabeh saudaraku, dengan pengetahuan yang luar biasa. Dia rupanya dulunya dia menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setelah dipikir, oh ternyata memang betul bahwa di dalam hidup itu nanti ada kebangkitan. Bahwa di dalam hidup itu ada dunia lain, yaitu dunia roh, yaitu dunia surgawi. Bukan hidup habis perkara sudah. Dan juga nanti saudara kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Dari apa? Dari setiap perbuatan, dari setiap amal baik, dari setiap kesetiaan kita. Itu yang menentukan nanti saudara akan menerima pahala, menerima mahkota, menerima upah yang dari surga. Jadi kesetiaan saudara, kesabaran saudara, kerendahan hatian saudara, ketinggian, kesombongan, kecongkaan, maunya sendiri, maunya kita diterima, aku enggak mau, jadi maunya itu ideku yang diterima, kamu tidak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu juga ada nilainya. Ya, makanya kita perlu memiliki sifat kerendahan hati. Ya, dua hal saja yang enggak banyak-banyak ya, kerendahan hati dan sifat pengampunan. Ya. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita dan belajar untuk mengakui kelemahan kita. Namun bukan berarti kita ini merendahkan hati, bukan arti kita merendahkan diri. Bukan, beda ya. Kalau merendahkan diri kita sendiri ini adalah sama dengan meremehkan nilai diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Jangan ada di sini yang rendah diri. Jadi meremah aku memang enggak bisa, jadi merasa rendah diri. Lek rendah hati, nah itulah yang dikehendaki Tuhan. Lek rendah diri, merendahkan diri, melemahkan Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia talenta, Tuhan menciptakan kita lebih. Tapi jangan merendahkan diri kita. Kita makhluk mulia, hebat, luar biasa. Tapi kalau rendah hati, nah ini sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebaliknya, kerendahan hati ini membuat kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Orang yang memiliki rendah hati itu akan peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi bukan hanya kebutuhannya dirinya sendiri. Dan kita akan lebih mudah menerima bantuan, menerima dukungan dari orang lain. Kalau orang yang ego, orang yang tidak memiliki kerendahan hati, tidak mau menerima dukungan, tidak mau menerima nasihat. Tapi kalau orang yang rendah hati, ini peka terhadap kebutuhan orang lain, ingat orang lain, mengasihi orang lain, mendengarkan orang lain, bukan hanya kita yang mau didengarkan saja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang kedua yang penting
Kalau yang pertama ini tentang kerendahan hati, sikap yang kedua adalah pengampunan. Nah, ini yang sulit ya seringkali kita lakukan. Pengampunan ini adalah sikap yang membebaskan kita dari beban yang berat. Kalau selama ini kita tidak ada pengampunan, ada kebencian, melihat dari sisi negatif saja, bisa juga loh tidur bersama dengan suami istri. Nah, kan kita ini kan nggak tahu hatinya, si merongkol, si benci, gak seneng. Nah, kalau kita makanya jangan sampai marah sampai melebihi matahari terbenam 24 jam sedino tok marahin. Habis itu kita wawo lagi. Ya, pengampunan ini sikap yang membebaskan kita dari beban yang berat. Kalau kita masih ada kebencian, berarti tiap malam saudara tidak menyadari kita saudara tidur dengan setan. Bukan berarti setannya kelihatan, enggak, di dalam hati saudara. Karena sebelum tidur masih ingat hidungnya, sebelum tidur masih ingat. Bangun tidur seingat. Sing diingat itu yang negatif, yang tidak baik. Yang baik-baik dilupakan. Tapi jemaat Ebenezer tidak demikian. Amin. Semua memiliki kerendahan hati. Amin. Kalau nanti gembala ada sifat-sifat yang rodok gak rendah hati, ilingno saudaraku. Om kok gak rendah hati om. Aku seneng saudaraku kalau ditegur. Om kurang rendah hati om. Ya, gak apa-apa saudaraku. Saya ingin mendengarkan. Ya, dan saya ingin berubah. Kalau saya, ya, ini loh, ada pendeta besar hidup, kesaksian dari pendeta Esra itu loh, yang di YouTuber itu loh. Ya. Pernah sekali waktu dia datang ke suatu tempat pelayanan, ya. Dia kan orangnya sederhana, biasa, bajunya ya biasa, ya. Waktu datang di suatu tempat, panitia di situ, itu sing pembicaranya itu, tolong angkatkan ini. Wah, disuruh-suruh. Kamu nanti tidur di sing paling belakang sendiri. Nah, kemudian pokoknya sing gak enak pada waktu itu gak ngerti kalau dia itu pembicara yang akan khotbah di situ. Ada berapa orang di situ yang memperlakukan tidak baik. Ya rasanya itu gak dijak ngomong. Ya. Kemudian akhirnya sama panitia dia ngomong, kasih tahu sama dia, siapa saya ini YouTuber, saya ini gelarnya banyak, saya ini penginjil, saya ini di TV, saya ini wis bicara di mana-mana, di Jakarta luar biasa, diundang-undang. Nah, dia sadar, ternyata dia pertama dalam kerendahan, tapi ada egois sombong. Ampuni Tuhan, aku sudah mulai sombong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pengkhotbah besar, hebat. Ternyata isu sombong juga, saudara yang dikasih Tuhan. Agar ampuni aku Tuhan. Sekarang dipakai Tuhan lebih luar biasa. Ya, kalau kita jemaat Ebenezer di sini, ya, memiliki sifat kerendahan hati, memiliki sifat pengampunan, mengampuni orang, itu kita dikehendaki, disenangi oleh Tuhan. Tuhan sendiri mengampuni kita ketika kita memohon pengampunannya. Tuhan mendengar, Dia mengampuni dosa kita dan Dia tidak mengingat kesalahan kita. Kalau kita flashback kembali, CCTV saudara dilihat, zaman dulunya saudara yang dikasih Tuhan, sing khotbah ini dulu Bantar Utuk, Bantar Dadu, kadang-kadang main saudaraku, sebelum digeluduk
disentil pun murat marit tuh ludak ngono. Kan celeng, labang, ayam jago, ulo, iwak, saudaraku. Ini kisah saya dulu saudaraku menceritakan sing ecek-ecek dan lain sebagainya. Kemudian nyolong ya tahu saudaraku, nyolong gede bapak dhewe. Waktu panen cengkeh saudaraku, aku ya nyolong cengkeh. Zaman dulu tuh sak gegem ngene wis duit. Harga cengkeh itu dulu itu bayo kayak emas nilainya. Ya. Di karung di longan itu sekolah tak untuk ambil sak plastik titik ngono wis dadi akeh dol duwite. Ya, saudara dan saya dulunya ya yang tahu Tuhan, tapi Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Mika 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Tuhan itu melihat sekarang ini hidup kita ini perbuatan yang luar biasa. Kristus ada di dalam hidup kita. Kemudian kita memancarkan, kita melakukan. Loh, aku kok bisa begini? Aku kok bisa berbuat ini? Bukan saudara. Roh Kudus yang memimpin, Tuhan yang mengontrol hidup saudara. Kita sudah dikendalikan oleh siapa? Tuhan. Bukan dikendalikan oleh daging kita. 2 Mika 7 ayat 18. 2, 3. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Tuhan tidak mengingat-ingat generasinya. Tuhan bekerja sesuai dengan kasih setianya. Saya percaya tidak ada orang yang selalu benar di dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa kita pasti tidak luput ya dari yang namanya berbuat salah. Namun bukan berarti kita ini sampai terus-menerus ya berbuat sebuah kesalahan yang merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Hati-hati di dalam melangkah dan berbuat ya sesuatu agar kita tidak terjerumus di dalam kesalahan. Jangan pula kita mencari-cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Paling mudah kita ini menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain. Nyalahke wong itu paling delok, apalagi pendeta. Gampang disalahke. Angko lek pendeta lemu, gemuk, itu duit perpuluhan, itu duit persembahan gemangan terus saya. Nah, engko lek pendeta celonone suwek, sepatune mangap-mangap. Hamba Tuhan gembala kurang berdoa. Ya. Hamba Tuhan gak diberkati. Aduh serba salah. Punya mobil sing diterasani tadi, mobil ngono. Kok punya mobil bagus. Itu persembahan saudara. Tapi cuma di sini tidak ada. Di sini persembahan itu kalau saudara yang dikasih Tuhan, yang penting mangane cukup, bersyukur saudara yang dikasih Tuhan. Jangan melihat yang lain, tapi Tuhan itu punya cara untuk menolong. Amin. Punya cara untuk menolong saudara dan saya. Di sini ditutup, di sana dibuka, di sini tutup, di sana dibuka. Kok kayak toko aja saudaraku. Ya, kadang-kadang ini berkat ini kok mengalir terus. Saudara memberi. Kemudian berkatnya mengalir terus itu. Terus saudara gak mau berkorban, gak mau memberi, tapi berkatnya gak ngalir. Pilih mana saudara? Podo macet ya, jadi sumbernya macet saudaraku.
Pilih mana? Loh, aku jawab ini ya piye. Efesus 4 ayat 32. Ya, nanti direnungkan saja di rumah. Bagaimana Tuhan itu baik loh saudara. Tuhan baik. Saya ingat-ingat pertama menikah di kursi putih, kursi papat, kursi plastik loh. Sampai saiki si enek garek loro apa telu ya. Wis entek ya. Sing dibuati sejek gak? Diburi ya. Wis gak enek roku. Pernah gara-gara ngantem tikus apa-apa buang kusine langsung cuklek situ. Saudara yang dikasih Tuhan, ya pertama di kursi papat, kontrak kayak di warung kamar itu, iling-ilingan karena di kono juglangan pesa sik cili tahu, kan semangat belajar jalan, indil kan pesa waktu itu kan ada apa roda ya, ditemplungno kemudian roda iso jalan, kemudian ujuk blowok ngono. Monyor gubete tok sini di situ di Pak Nuk saudara itu pengalaman saudara yang dikasih Tuhan. Waktu saya pulang mudik kan keluarga saya banyak yang muslim. Libur saya itu hari raya saudara. Kalau mudik saudaraku motor legenda gak tak jual sampai sekarang meskipun BPKB ini digombakku gak dibalik ini. Jadi tak patekno pisan gak bayar pajak, gak wani metu adu-adu. Kalau mudik dari sini perjalanan Papjan ke Dampit, perbatasan Lumajang. Pesa Victor si kecil-kecil. Saya di tengah drivernya. Kemudian belakangnya itu ada kotak apa itu? Bok tak tukokno jeruk dilebok nang kono, ndure Victor numpak lungguh gini. Pesa di tengah, besar. Terus belakangnya lagi dikasih pring. Kasih tas ngono. Neng. Woi, koncone wakes itu kok Surabaya, itu kok Dindi banyak saudara yang dikasih. Lah duwe kuwi saudara yang dikasih Tuhan. Ya ngono iku ya kok kuat tuh perjalanan 4 jam. Kadang mak leren pisan golek bakso, langsung selak ketemu keluarga. Ngeng lagi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, tapi itu saya menikmati saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Diberi kekuatan sampai sekarang ya bokong saya enggak tepes ya. Ya puji Tuhan. Ya kembali ke mana ayat tadi? Efesus 4 nanti ayatnya hilang nanti. Ayat 32. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rumah tangga harmonis, rumah tangga yang baik. Kalau ada ini dalam hidup saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan juga manusia. Kadang-kadang intonasi kalau ngomong tinggi nadanya, padahal itu baik saudaraku. Cuma kadang-kadang orang Jawa, orang Batak itu biasa kalau ngomong itu ceplos-ceplos. Tapi kalau orang Jawa itu kalau ngomong intonasi tinggi, wah ini berarti sudah negatif saudaraku. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita penuh kasih mesra, ramah satu dengan yang lain, dan kemudian kita saling mengampuni, saling memaafkan, hidup itu merasa apa? Indah. Hidup itu nyaman, tenang. Tapi kalau engkel-engkelan, tapi kalau beradu argumen, mempertahankan pendapatmu, mangane wa empal itu rasane kaya mangan tahu tempe ora enak. Jadi enggak merasa menikmati. Tapi kalau hati damai saudaraku sejahtera, wes mangan kolup ya rasanya ya kayak kolup saudara yang kasih Tuhan. Mangan iwasen ya rasanya kayak asin.
Ya jadi asin, tapi maksudnya isuk melebu ya isuk enak gitu. Karena apa? Kita enggak ada beban, enggak ada tekanan, enggak ada sesuatu yang ganjal di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih perlu mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi dan memperbaiki hubungan dengan orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, ini yang sulit. Kalau kita disalahkan enggak usah jauh-jauh. Hidup bertetangga saja. Lek tonggone kuwi merasa dielek nih, dirasani. Iki di Kapasan, Kampung Kapasan, bukan di Semanding. Ya. Lu enek wong Kapasan dik kene. Nah, saudara, kemudian waktu kancane tonggone diwai, wong kuwi ora diwai. Karena apa? Merongkol. Nah, tapi kalau memiliki kerendahan hati, wis diwai kabeh tangga-tanggane, ora usah diencim. Wiki malah didongakne, muga-muga golek mlaku dicabrak sepur. Nah, sampai gitu saudara kasih Tuhan. Karena merasa disalahkan, dijelekkan, tapi sifat pengampunan itu penting dalam hidup kita, dalam keluarga, hubungan anak dan orang tua. Anak kalau enggak punya pengampunan, maunya itu, saudara. Jadi kita perlu jangan melihat sisi negatif, sisi jeleknya saja. Pasti manusia itu masih ada sisi baiknya. Pernah saudaraku saya dikeroyok wong telu nduk omah. Bayu rasanya aku pulang kampung saya. Lagune pulangkan saja aku pada mbokku. Waduh. Aku sing kono sing gede, sing cilik. Aku gane rewange saudara ini. Untuk saya gak sampai saya putus asa. Ya. Ternyata saudaraku semua ternyata dibuktikan. Kok gini loh, papa gini loh, kok begini loh. Ternyata sudah kita melayani saja. Kita melayani saja gini-gini, enggak usah yang negatif-negatif. Intinya akhirnya semua berjalan dengan baik. Akhirnya isin dewe saudara Tuhan. Ya, karena ada pembela Tuhan yang menyertai kita. Makanya seringkali kalau ada yang merasa dipojokkan, jangan kita merasa minder, jangan merasa kita aku gak diwongke. Nah, ini harga diriku. Ya mungkin anak ngomongnya nyeletup, waduh. Sampai ada wong tuwek ngerti yang ini lele, ora tak tok nih lho. Ada loh orang ibu seperti itu. Bayo. Tapi Victor sudah bertobat. Dulu lek ngamuk saudaraku, masuk pintu. Blewek. Masuk kamar, masuk pintu keliru. Masuk kamar, pintunya blewek sampai kaget gini. Saudara ini, tapi sekarang enggak. Ya. Ada yang ingatkan, Rani ingatkan ya. Ya puji Tuhan. Berapa hal tadi yang kita bicarakan? 2 hal. Apa yang pertama? Yang kedua? Wis loro ae gak usah kakek, mari kita berdiri. Ya. Lagu ini yang cocok apa bahasa ini? Selidiki aku, Tuhan selidiki aku yang kurang rendah hati. Saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya bisa seperti itu. Ampuni Tuhan. Kalau aku suami, ampuni aku suami. Kalau aku istri, ampuni aku sebagai istri. Kalau anak, gak ada kerendahan hati, jamah Tuhan ampuni anak ini. Singer maju ke depan, biar maju. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Kau Yesus, Dia yang Maha Tahu dan menilai
melihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihi Kau Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap selidiki aku. Ini aku Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Kau Yesus, Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi, gak ada yang tersembunyi dalam hidupku Tuhan. Aku melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tak habis dalam hidupku. Aku berjuang untuk rendah hati, untuk mengampuni. Akhirnya saya dapati, aku telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia, aku tetap rendah hati, aku tetap mengampuni. Dapati aku, kita sembah. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Yes. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sebagai istri, saya sebagai suami, saya sebagai anak, sebagai orang tua, kami memiliki kerendahan, kami mengampuni, kami mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat siapa kita. Kita debu, kita tanah, kita makhluk yang lemah. Tidak perlu kita banggakan. Biar kita memiliki sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Kerendahan hati, pengampunan ada di dalam setiap keluarga, ada di dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Telah kulihat kebaikan, kami mengundang Bapak Usuk, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami Tuhan, beri kami Tuhan kekuatan Tuhan, beri kami Tuhan kerendahan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu ya Tuhan, Engkau memiliki kerendahan hati. Kami memiliki kerendahan hati ya Tuhan, antara keluarga, antara anak-anak ya Tuhan. Kami bapak, ibu, anak semuanya ya Tuhan, berikan semuanya memiliki kerendahan hati. Terlebih Tuhan, memiliki kerendahan hati terhadap Tuhan yang kami sembah ya Tuhan. Memiliki kerendahan hati terhadap orang lain ya Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin masih kehidupan kami mengalami kesombongan ya Tuhan, kencokakan ya Tuhan, ketinggian hati ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami mengampuni sesama ya Tuhan. Kami rindu untuk mengampuni semuanya ya Tuhan. Sebab ini merupakan suatu perintah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Berikan kami Tuhan untuk mengampuni semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan terus Tuhan kami untuk mengampuni ya Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan untuk memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Menjadikan rema di dalam kehidupan kami, menjadikan pelita di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pelayanannya di sini, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Melalui daripada pelayanan ini, jemaat Tuhan semakin hari semakin tekun, jemaat Tuhan semakin hari semakin setia ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, semakin hari semakin memiliki kerendahan hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan, menjadi doa kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman yang telah Engkau sampaikan pada kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan sebagian persembahan Tuhan dari berkat yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau sucikan tangan-tangan kami Tuhan, agar persembahan kami bisa layak Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia Dialah segalanya, besar kecil.
sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Gembala. Terima kasih untuk tim PAW, WL, Singer, Musik, Soundman, Lektin, dan semua tamborin yang pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk nanti sore ada ibadah remaja di tempat ini. Ingat, anak-anak remaja berkumpul, berhimpun di sini menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai keluyuran kemana-mana. Hari Minggu sore bersama-sama memuji Tuhan. Semangat anak remaja. Kemudian hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 4 pagi. Dan hari Selasa dan Rabu ada doa malam jam 6 sore. Hari Kamis ada wanita ibadah di sini. Tetap semangat wanita-wanita. Acaranya kesaksian WL-nya Mbak Lita. Kemudian hari Jumat ada doa pelayan altar di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan hari Sabtu ada latihan musik seperti biasa jam 7 malam. Dan anak-anak sekolah minggu seperti biasa di atas. Yang WL untuk besok minggu adalah Bapak Risma Angga dari Jambu. Saya ingin sampaikan, kami ingin nanti sekali waktu kita belajar melayani, ya, entah singer, ya, entah apa, penerima tamu, nanti ya dijadwal untuk besok penerima tamu pasangan Pak Nardi sama Tante Lukman, ya, untuk besok minggu. Ya, saya sampaikan, ya, ternyata wong bangun niku enek, ayo kurangnya enek, ayo. Ya, kemarin yang tidak dianggarkan bagian galvalum karena pakai pendingin, jadi ada penambahan, kita beli hulu yang 4 ukuran 4 yang wedok, yang kecil, karena untuk mendampingi asbes apa-apa, nah pendinginnya itu nanti ben gak ceblok. Jadi tambah lagi kemarin saya ambil dana untuk sebenarnya bayar tukang galvalum. Jadi saya belikan belanja kemarin 15 lonjor 1.027.000. Jadi sudah kurang. Kalau mungkin nanti ada kekurangan, ya kas wanita masih ada apa enggak ya? Utang. Ya nanti siap-siap saja kalau misalnya dibutuhkan. Ya kas gereja ada 300, tapi 300 itu Senin Kemis. Saudara bayar listrik, saudaraku. Listrik muni tit. Nah, harus dek muni dek. Langsung bagian ngisi, saudaraku. Puji Tuhan. Internetnya lancar, Tuhan berkati. Ya. Apa yang disampaikan yang lupa? Doakan untuk Paskah nanti kita halan-halan, ya, ibadah Padang ke Pantai Blitar. Ya. Enggak tahu Blitar, aku gurung-gurung pantai ini pantai apa namanya? Apa? Ada iwake ya? Wah, kayak nanti bakar-bakar ya. Mari sama-sama kita berdiri. Ya, puji Tuhan. Doakan ya, nanti saya cari pembicara untuk melayani. Kita berangkat pagi ke ibadah di hutan, di laut. Ya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih. Terima
Kami berterima kasih Engkau baik bagi kami. Kami datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami, melayani Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan akan kebesaran-Mu, dan firman-Mu kiranya memberkati kami, mengajarkan kami memiliki sifat rendah hati dan pengampunan, dan semuanya akan berjalan baik. Hubungan suami istri, hubungan anak dan orang tua, hubungan dengan jemaat semakin indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, Tuhan balas memberkati. Setiap persembahan untuk penyelesaian pembangunan juga Tuhan balas memberkati mereka semua. Berkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaannya semakin diberkati Tuhan. Yang menghadapi persoalan permasalahan, Tuhan tolong berikan jalan keluar, solusi yang terbaik supaya mengalami pertolongan Tuhan. Yang sakit, teringat Bapak Dadang yang terganggu untuk pencernakannya, Tuhan tolong sehatkan, jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus, disehatkan oleh Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada yang menghadapi pergumulan dalam hidupnya, Tuhan tolong. Dan kami berdoa yang sudah melahirkan Mary, diberi sehat, anaknya bertumbuh sehat, dan Tuhan memberkati, suaminya sudah kembali ke Papua. Mbak Erna yang sudah kemarin untuk melepaskan pennya, operasi berjalan dengan baik, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, dan Mbak Erna bisa kembali beraktivitas lagi. Tukang-tukang yang bekerja diberi sehat kuat untuk menyelesaikan tinggal beberapa hari ini pengecatan dan pasang atap. Tuhan Yesus mencukupkan apa yang kami perlukan. WL Singer Musik, semua yang terlibat pelayanan diberkati Tuhan, keluarga, rumah tangga, pekerjaannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kegiatan sepanjang minggu di tempat ini, Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Mari kita minta berkat. Kita sekalian akan pulang menjalani hidup sepanjang minggu. Kiranya kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.